tahun begitu. Setuju. Apalagi 10 tahun, apalagi 15 tahun. Bagaimana jiwa kita, mental kita terbentuk? Jadi, oke. Pertanyaan yang kemarin kemudian? Ini bahasa Inggris. Di kepala kita saat ini atau kebanyakan optimis ini pemikiran stres tentang apa? ini stres. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, atau apa? Tentang kedamaian, ketenangan, tentang berekspresi, susah kebahagiaan. orang bisa. Mana yang dominan? Sebelah kanan Yang sebelah kanan itu respect. ini disurvei nih. Jadi rata-rata yang saya sodorkan pikiran ini buat kepala ini, rata-rata penuh ketakutan, kecemasan. Berapa lama ini berlangsung? Sudah lupa. Takut. Apakah kita tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengan diri? Ya. Nah, persoalannya ini kita lanjut ya. Pertanyaannya kadang kita bilang, kenapa saya mengalami ini? Psikologis juga itu ya. Kan kita termasuk banyak jadi banyak kenapa harus aku, nanti ada pertanyaan. Jadi dulu itu kalau orang ngalamin itu biasanya kan tadi dari stres yang panjang, mengalami yang namanya depresi, stres yang panjang, bisa mengalami yang kecemasan, panik, attack dan sebagainya. Dia datanglah ke dokter. Tapi pas datang ke dokter Tambah stres. Nggak apa, tambah stres malah. Kata dokter nggak ada penyakitnya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Tembok ke dokter, tembok datang ke rumah sakit itu nggak ada penyakit. Gua penuh dengan kesetresan. Lalu dia ubah pola makan yang lebih sehat. Tapi tetap susah juga. Kalau dipijat, dia asli enak sih. Tapi setelah dipijat 2 hari lagi, kumat lah. Sampai dia itu semedi, bergunung, berdukun. Ada. Banyak. Mempertanyakan, wah ini kamu dapat kiriman dari orang lain. Kalau setan bela. Dan biasanya orang yang stres itu udah percaya dari itu. Lalu ini pertanyaan kenapa batin saya itu gelisah, cemas, sedih, itu saya itu muncul. Kenapa ada tugas kebetulan ini? Tapi kalau menurut dokter apa saya terkena serangan tadi masih begitu? Apakah ini takdir? Sampai kapan saya begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul. Jadi ini proses kenapa seseorang itu bisa stres. Jadi pikiran kita ketika kita mendapatkan satu informasi di dalam kepala kita itu ada misalnya pikiran kita itu benar nggak ya? Oh benar. Lalu ketika dia anggap benar, diyakini, disugestikan, ditanam di pikiran bawah sadar dan menjadi satu sistem di tubuh kita. Jadi pikiran kita itu dari mana pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadarlah yang mendominasi apa yang kita lakukan. Jadi apa yang terjadi kalau seseorang itu mengalami yang namanya tadi stres atau cemas? Kadang-kadang saya ada beberapa contoh dia takut lagi membuka berita, jual rokok dari Facebook dan sebagainya, dari media sosial. Apa berita-beritanya dari mengganggu kesehatan. Ada juga orang yang stres atau cemas depresi itu dia takut ketemu orang. Jadi lebih baik menyendiri. Ada juga takut dan malas beraktivitas. Pasti orang stres itu mager, malas gerak. Ada lagi, ada yang sulit tidur atau takut tidur. Ini gejala umum. Mau tidur aja takut. Ada yang sulit.
Ada yang takut berobat, oh nggak mau ke dokter nanti ketahuan penyakit. Ya. Tapi ada yang sering ke dokter. Ada yang saya nggak tahu teman-teman mengalami yang mana ya. Salah satu. Ada juga tadi memikirkan kematian dan yang paling parah menurut saya dia kehilangan kepercayaan. Kalau sudah pada level ini susah ditemukan semuanya. Ini tadi dalam struknya ya sudah. Ini jadi ketika kita stres ini, ini ada yang namanya di pikiran kita namanya ego. Ego itu cuma lawan atau menghindar. Ketika datang satu event, ini gimana nih? Gua lawan agresif atau gua kabur? Diam. Pilihan cuma gitu. Gua putus cinta nih. Wah, misalnya gampang putus cinta. Pilihan cuma dua. Gua datang dobrak atau gua menghindar udah. Susah tuh biasanya tuh belum move on. Tapi apapun aktivitasnya, pilihannya, dia membutuhkan yang namanya energi. Jadi proses berpikir yang terus menerus itu di tubuh kita membutuhkan yang namanya energi. Energi berpikir ini menyerap lebih dari 20% kebutuhan energi yang kita masuk, yang kita konsumsi. Jadi 20% kita. Kalau lagi stres itu bisa meningkat kebutuhan energi di otak kita. Lalu ketika tidak tersedia energi, dari mana otak kita mendapatkan suplai? Jadi akan ngomong dong ke lambung, Bung, gue butuh makanan, butuh energi, tolong karena lambung gak ada makanan. Ya, tapi dia memproduksi yang namanya asam lambung. Makanya orang stres asam lambungnya tinggi. Lalu kemana lagi? Untuk begitu semua organ-organ ini berkomunikasi. Di pikirnya ada makanan, produk energinya cukup sehingga produksi kita bisa tercukup. Tapi kebanyakan tidak. Nah, mana yang terkena dampak duluan? Ya, masing-masing orang berbeda. Mana organ mana yang paling lemah? Bisa jantung, bisa otot pegal-pegal, otot, bisa apa? ada panas segala. Itu kalau jadi saya kalau stres biasanya mas saya nih. Oh iya kamu. Tapi kalau saya main stres gitu beda-beda. Jadi dia akan mengasah mana sistem dari organ kita yang paling lemah. Nah, yang jadi persoalannya saya kan stres itu tiba-tiba karena saya stres tubuh saya jadi sakit. Makin stres enggak? makin. Terus mana duluan ini? Dia disebut lingkaran 8. Lingkaran setan. Lalunya ke dukun. Kalau sudah begini persoalannya, Lalunya ke dukun. dikasih nasihat susah orang yang seperti ini. Dikasih masukan boro-boro mau mendengar iya hanya. Tapi setelah itu dilakukan bullshit. Benar nggak Pak? Betul. Dikasih nasihat Benar semua. dikasih motivasi. Oh emang bagus. Tolak. Dikasih hiburan, iya yang tadi tuh dikasih hiburan, iya, tapi dia menikmati. Oh ya kamu sholat, orang Islam atau ke gereja atau seluruh ritual, atau iya, tapi dan tetap aja kita sujud, bertahajud. Kenapa? Persoalannya ini. Jadi stres atau tadi stres, depresi, kecemasan itu kan dari pikiran. Kenapa ini sulit diubah nih tadi ya? Mau stres tapi baik-baik saja. Ya, sebenarnya. Kenapa? Karena dari pikirannya merasa dia baik-baik. Padahal penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan. Kan kayak gitu. Terus pikiran yang dia produksi itu kan lama-lama menjadi sikap. Lama-lama menjadi perilaku dia. Lama-lama menjadi kebiasaan dia, lama-lama menjadi karakter dia, dan dibilanglah itu nasib atau takdirnya. Oh, ada gua mah begini orangnya sensitif. Ya, ada gua mah begini, dia mah orangnya marah-marah.
itu benar dampaknya dirinya yang itu, atau sebenarnya dampak dari gangguan kesehatan. Kok saya mau jadi berdiam dan saya mau berdiam. Coba ayo kita membandingkannya dengan apa? Bandingkan ketika kawan-kawan masih remaja. Benar nggak kawan-kawan itu begitu? Atau sebelum bekerja? Sebelum bekerja pribadi kawan-kawan sedia nggak? Udah bergaul nggak? Kan gitu aja sebenarnya. Setelah bekerja bertahun-tahun kok beda kayak saya. Oke, karena sudah ada yang angguk-angguk, ternyata banyak yang mengalami. Iya benar. Pertanyaan saya, ini pertanyaan di luar konteks. Bagaimana apabila orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan ini memimpin organisasi? Analoginya begini saya bilang. Ibu sedih, di sampingnya merasakan kesedihan itu. Merasakan energi kita tuh menurun. Kita bahagia, tenang, menurun. Sekarang tiap hari yang lebih menularkan apa dirasanya? Kegelisahan, kesedihan. Pertanyaan lagi, kalau yang sudah berkeluarga atau sudah berkeluarga, ke anak kenapa rewel? Orang yang stres, anak kecil bisa rewel. Toh, kenapa? Karena menular. Jadi ketika kalau saya mau tanya, selama kamu memimpin, kamu menularkan energi atau rasa apa? Itulah organisasi. Apakah organisasi atau menularkan energi yang penuh semangat, energi kecemasan, energi ketakutan, atau energi perlawanan? Yang mana? Yang tiap hari kawan-kawan datang berkumpul dengan teman-teman, energi apa yang dibagi? Itulah organisasi. Tapi orang stres energinya apa? Low energi. Nggak ada penelitian energi stres, orang stres energinya naik. Pasti low. Begitu Pak, ya? Bukan itu. Nah, jadi intinya kalau saya mau sampaikan, stres itu berdampaknya kepada. Jadi penyakit-penyakit, kalau saya meyakini segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, di tubuh manusia, pasti ada akar emosinya. Pasti. Kalau orang sering cemas, khawatir, pencenaannya jelek. Jadi juga stres itu tidak hanya ke tubuh, tapi juga ke mental, ke jiwa. Orang yang susah tidur, terganggu, gelisah, mudah panik dan sebagainya. Ada yang nggak enak itu kalau kita di organisasi atau di perkumpulan, ketika orang stres atau cemas, panik dan sebagainya itu, dia akan mudah curiga. Itu yang pertama yang paling penuh penolakan dan berpikir negatif. Kalau orang penuh menerima, pasti hasilnya apa? Bersyukur. Dia akan menyalahkan penyesalan, penyesalan. Eta. Selama ini tidak berkaitan dengan mental. Oke, saya mau bilang begitu. Ini menurut penelitian, bukan penelitian saya. Jadi orang yang mengalami kecemasan itu beberapa faktornya karena terkait dengan spiritual, fisik dan sebagainya. Jadi orang pasti harus pendekatannya dengan pendekatan spiritual, sosial dan fisik gitu ya dalam menghadapi itu. Ini teman-teman bisa dapat dari internet. Sekarang mulailah aware bagaimana kita merawat diri kita, menjauhkan diri dari stres. Selain tentu yang paling utama adalah bagaimana memperbaiki kondisi kerja. Instrumennya ada. Kawan-kawan di Permen Naker nomor 5 tadi diceritakan. Tapi ini lebih saran ke kita sebagai individu, kita lebih peduli terhadap diri kita. Lakukanlah beberapa fisik emosional kita. Itu yang susah. Secara fisik olahraga.
Dan kalau saya menyarankan Terapkan kembali. meditasi atau yoga kawan-kawan lakukan. Karena begini, Jangan dikatakan itu. ya, orang stres atau orang yang tadi mengalami apa ya, gangguan berpikir, dia gelombang otaknya tinggi, dia nggak bisa menghentikan pikiran, banyak lintasan pikiran. Menurut survei, menurut penelitian, lintasan pikiran manusia itu 60.000 sampai 70.000 lintasan pikiran dalam sehari. Merawut banget. Merawut lagi. Cobain aja orang stres, wah gimana? Masa lalu, masa depan, gitu kan? Ya. Mengkhawatirkan masa lalu, terus menyalahkan masa lalu, mencemaskan masa depan. Ya begitu, lari-lari pikirannya. Maka bagaimana caranya adalah dengan menurunkan tekanan pikiran. Salah satu caranya adalah ini kalau meteran gitu ya. Jadi kalau meteran di listrik di rumah itu, kalau listriknya kita pakai semua kan putarannya tinggi ya. Sekarang bagaimana biar putarannya lambat, pemakaian listriknya kurang ini. Ngalur tangga nih. Bagaimana? Ya dengan meditasi. Meditasi itu dengan menurunkan gelombang otak. Jadi dari yang tadinya aktif menjadi lebih lambat. Kalau dalam neuroscientific gitu ya, dari gelombang beta ke gelombang alpha. Jadi mungkin dari saya itu saja. Dan semoga apa yang saya sampaikan membawa isu baru lah, tidak hanya bahwa psikososial, stres itu adalah bagian dari K3, dari isu K3, dan stres ini diakui sebagai salah satu faktor penyakit akibat kerja juga, sebagai resiko yang harus dikendalikan di tempat kerja. Untuk detail dan sebagainya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Barita atas paparannya. Ya langsung saja mungkin kalau kita ingin bertanya atau berbagi